Oke, ini aku ngepush dulu cuy, dan di sini Zhuzongnya malah ulti. Ngapain buang-buang ulti untuk jalan ke sini saja? Oke, nggak masalah cuy. Oke, ini aku pakai ulti, dia malah ngapain sih Zhuzong? Aku cuma mau nge-clear minion saja. Kamu ngapain? Ini malah Johnsonnya di sini pula. Itu turtle-nya di atas, John. Ngapain ke sini? Waduh. Ya udahlah. Uranus malah di geng ini gimana coba? Oke, nggak masalah. Ini aku sambil kabur dan maju lagi, cuy. Oke. Dan ini Johnsonnya malah kabur sendiri kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids. Oke, jadi kali ini aku akan membahas Uranus lagi cuy. Tapi ini untuk build dan emblemnya berbeda dari biasanya. Jadi biasanya kan aku memakai basic common emblem, terus untuk buildnya yaitu itu saja. Tetapi ini tidak cuy, ini berbeda. Jadi gini, build ini ya emang aku jarang sekali pakai, tetapi ternyata ini enak banget cuy. Soalnya ya soal damage ada, terus soal cooldown juga ada, terus ya pokoknya yang lain-lainnya. Ya intinya sesuai di thumbnail tadi, yaitu cuma butuh 4330 Uranus sudah menjadi kuat dan sakit. Oke, ini aku langsung saja ke pembahasannya, yaitu tentang emblemnya dulu. Jadi untuk emblemnya aku memakai dengan susunan kayak gini, dan ini lagi-lagi akan aku jelasin apa sih fungsi-fungsinya terus dan yang lain-lainnya. Oke, langsung saja ke emblemnya cuy. Oke, aku mulai dari emblemnya dulu. Jadi untuk emblemnya aku menggunakan emblem support. Apa bang fungsinya emblem support? Jadi emblem support ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu ada penambahan movement speednya. Jadi kita kalau menggunakan emblem support itu untuk rotasi ataupun ya intinya rotasi lah, itu lebih mudah cuy, karena ada penambahan movement speednya. Terus yang kedua, untuk kelebihan emblem support ini juga ada pemulihan HP-nya cuy. Pemulihan itu HP ya, bukan mana. Pemulihan itu hanya HP. Ya intinya hanya darah, bukan pemulihan itu mana juga, itu tidak cuy. Jadi kalau kita menggunakan emblem support, jadi untuk regennya si Uranus itu akan lebih deras cuy. Itu ya fungsinya untuk early gamenya, itu ya agar Uranus ini tidak bolak-balik ke base karena kehabisan darah, gitu aja cuy. Terus yang ketiga, untuk kelebihan emblem support itu adalah ada cooldownnya. Jadi kalau ada cooldown otomatis kita bisa spam skill 1. Kalau bisa spam skill 1 otomatis damage-nya akan sakit cuy. Soalnya skill satunya ini tergantung stack yang ada di musuh. Jadi di atas kepala musuh ini, aku contohkan di Zhuzong ini, di atasnya kan ada kayak stacknya kan, itu stack dari skill 1 cuy. Skill satunya Uranus. Jadi kalau stacknya itu sudah 4 ataupun sudah 3 lah, itu damage-nya akan sewakit cuy, walaupun kalian itu menggunakan item tank. Ya, di sini aku tegaskan lagi, walaupun kalian itu menggunakan item tank. Jadi untuk damage-nya Uranus ini sebenarnya dari stacknya cuy, dari stacknya skill satunya ini. Bentar, malah di geng terus ngapain sih? Jadi gitu untuk kelebihan emblem support. Tetapi ini juga ada kekurangannya cuy untuk emblem support. Jadi gini, Uranus ini kan menggunakan mana kan. Jadi di emblem support ini tidak ada penambahan mana regennya cuy. Jadi untuk itemnya usahakan kalian membeli ini dulu untuk item awalnya, yaitu pecahan butiran mana cuy. Tadi kan aku dari awal sudah membeli butiran mana karena aku memakai emblem support. Jadi emblem support ini tidak ada penambahan mana regennya. Jadi usahakan untuk item pertama kalian membeli butiran mana ini cuy. Dan untuk harganya itu cuma murah cuy. Untuk butiran mana, yaitu satunya itu 120. Tapi aku di sini membelinya langsung 2. Ya
cuma 240-an cuy. Setelah itu aku lanjutin ke talentnya. Jadi untuk talentnya sendiri aku menggunakan agility. Fungsinya agility yaitu agar memudahkan Uranus untuk rotasi cuy. Jadi di emblem support sudah ada penambahan movement speednya ataupun penambahan larinya ataupun penambahan jalannya, ditambah talent yang pertama aku menggunakan agility. Jadi kalau kita mau kayak ngecut lane itu lebih mudah cuy, ataupun membantu teman kita yang agak jauh lah pas warnya, kita akan lebih mudah. Terus aku lanjutin ke talent kedua. Untuk talent kedua aku tetap menggunakan tenacity cuy, dan untuk fungsinya sendiri yaitu bisa memberikan tambahan physical dan magic defense tambahan cuy kalau darah kita sekarat. Ya intinya sekarat lah, kalau darah kita sekarat itu akan memberikan tambahan physical dan magic defense. Tetapi kalau darah kita penuh, tenacity ini tidak akan aktif cuy. Dan kita tahu kan kalau Uranus ini tidak memiliki physical dan magic defense bawaan, jadi ini bisa ditutupin menggunakan tenacity ini cuy. Terus untuk talent terakhir aku menggunakan Infuriate. Dan untuk fungsinya sendiri, apabila kita menggunakan skill, dan Uranus ini kan spam skill 1 kan. Nah pas kita menggunakan skill ke musuh itu bisa memberikan tambahan damage plus ada pemulihan mananya. Walaupun pemulihan mananya itu 1%, ini ya lumayan cuy. Bentar, ini aku dikejar gusenya. Jadi untuk damage-nya ini berasal dari skill 1 ditambah Infuriate. Jadi walaupun kalian itu item tank tetap sakit cuy, karena ada Infuriate terus ditambah stack skill 1 itu akan swake cuy ke musuhnya walaupun kalian item tank ya. Oke, jadi gitu aja untuk penjelasan tentang emblemnya si Uranus. Oke, aku lanjutin ke pembahasan tentang build ataupun item-itemnya si Uranus. Jadi untuk pembelian item ataupun build ini jangan langsung kalian jadikan cuy. Jadi ini ada step by stepnya. Jadi untuk awalan itu harus beli apa, terus setelah itu membeli apa, terus dan apa, itu ada caranya cuy. Jangan kalian itu langsung langsung full item, contohnya kayak langsung oracle, langsung dominan, itu jangan cuy. Kalau kalian itu main Mobile Legends ya, intinya harus paham item-item lah. Oke, aku lanjutin ke pembahasan build-nya ini agar tidak terlalu lama untuk videonya. Oke, jadi untuk susunan build-nya aku memakai dengan susunan kayak gini cuy. Oke, jadi sesuai di thumbnail tadi ataupun yang aku bahas tadi, yaitu ada step by stepnya untuk pembelian build ataupun item ini. Jadi untuk item ini jangan langsung kalian pakai cuy. Maksudnya jangan langsung kalian pakai itu gini, jangan kalian langsung membeli sepatu, setelah itu oracle, dominan es, terus ini kayak apa, radiant armor, blade armor, terus anti kuiras. Ntar malah kalian mati sendiri cuy kalau kalian itu langsung memakai build ini. Jadi untuk step by stepnya itu kayak gini cuy. Jadi karena aku tadi menggunakan emblem support, jadi item pertama yang harus kalian beli adalah butiran mana 2 cuy, yaitu butiran mana itu yang ada di sepatu mana, yaitu butiran mana. Nah jadi butiran mana ini 2 itu cuma harganya 240. Setelah butiran mana kalian jadi, kalian lanjut ke Dreadnought armor cuy. Kenapa bang kok Dreadnought armor? Karena di sini musuhku itu Zuzong cuy. Bentar, ini malah mati aku cuy. Oke cuy, ini aku udah hidup lagi. Tadi kan aku sudah membahas Dreadnought armor, tetapi Dreadnought armor ini akan efektif kalau musuhnya itu bertipe physical attack tetapi menggunakan skill. Ya aku contohkan kayak Zuzong, lampu-lampu, Tesla, itu akan bagus cuy. Tetapi kadangkala musuh kalian itu kalau menggunakan basic attack, contohnya kayak Argus, Zilong, terus siapa lagi, Aulus, kalian mending menggunakan Stalactite aja, nggak usah memakai Dreadnought armor cuy. Dan untuk harganya Stalactite malah lebih murah, yaitu 630. Oke,
Jadi untuk item kedua ini sesuaikan sama musuhnya lagi. Kalau musuhnya bertipe skill kayak Zhuzong, Terizla, Lapu-Lapu, kalian menggunakan Dreadnought Armor. Tetapi kalau musuhnya itu bertipe attack speed, kalian menggunakan Steel Leg Plate. Oke, jadi setelah Dreadnought Armor ataupun Steel Leg Plate kalian jadi, kalian lanjut ke ini cuy, yaitu Silent Robe. Kenapa Bang kok harus membeli Silent Robe juga? Karena Uranus ini tidak memiliki physical defense dan magic defense dari awal. Intinya tidak memiliki physical defense dan magic defense gitu aja. Terus di sini aku juga menggunakan emblem support. Jadi emblem support ini hanya memberikan tambahan regen, bukan penambahan physical defense dan magic defense. Perlu aku ingatkan, tidak memberikan tambahan physical defense dan magic defense. Jadi untuk fungsinya Silent Robe ini, kalau entar kayak magi ataupun intinya yang bersifat magic itu rotasi ke kalian, kalian akan tetap kuat cuy untuk menahan damage dari mereka. Intinya ya kalian gak akan gampang mati gitu aja. Setelah item itu jadi, kalian lanjut ke Oracle cuy. Kenapa Bang kok Oracle? Jadi Oracle ini ada penambahan physical defense dan magic defense nya. Jadi tadi kan udah ada penambahan physical dan magic defense dari Dreadnought Armor, terus kayak Silent Robe, terus dari talentnya itu ada Tenacity, terus ditambahin sama Oracle pula. Itu akan kuat sekali cuy untuk menahan semua damage. Ya intinya damage magi, damage apa itu, damage physical itu akan kuat cuy. Bentar ini aku mati lagi cuy. Oke, ini aku udah hidup lagi. Jadi untuk kelebihan Oracle tadi kan ada penambahan physical defense dan magic defense yang pertama. Terus yang kedua ada cooldownnya cuy. Jadi kalau ada cooldownnya itu akan lebih sering spam skill 1 kita itu. Jadi di emblem support sudah ada pengurangan cooldown, ditambahi Oracle, jadi cooldownnya sudah 20 kan. Jadi untuk spam skill 1 itu akan lebih cepat cuy. Terus yang ketiga untuk Oracle ini juga ada efek pemulihan tambahan. Jadi regennya itu akan lebih deras lagi cuy kalau kita menggunakan Oracle. Oke, setelah itu kalian baru ke item ini cuy. Item yang di atas ini yang kayak ada sepatu mana, terus apa ini? Oracle, Dominan, Radiant Armor, Blade Armor, terus Antiquiras dan yang lain-lainnya. Oke, jadi gitu aja untuk penjelasan item-itemnya ini. Jadi untuk item-itemnya ini tetap kalian kalian sesuaikan lagi sama musuhnya. Jadi kalau musuhnya itu bersifat physical attack tetapi menggunakan skill, kalian menggunakan Antiquiras juga. Tetapi kalau musuhnya itu tidak ada kayak hero bertipe skill terus physical attack, kalian menggunakan brute force aja cuy. Dan untuk Athena ini kalau musuhnya itu magicnya ngebres, contohnya kayak Edora, Novaria, terus siapa lagi ya, Kadita, Kagura, ya pokoknya sekali combo kalian mati, kalian menggunakan Athena Shield. Tetapi kalau musuhnya itu magicnya ngepok kayak YV, terus Nathan, terus siapa lagi ya, pokoknya Change, Lilia, kalian menggunakan Radiant Armor saja cuy. Dan ini aku lagi-lagi mati lagi cuy. Oke cuy, dan ini aku udah hidup lagi. Dan semoga kalian paham dengan penjelasanku cuy. Dan untuk thumbnailku tadi, loh Bang itu 4300 sih dari mana kok bisa kuat kayak gitulah. Pokoknya intinya kalian masih bingung tentang thumbnailku tadi yang 4330 gold. Jadi untuk pecahan kayak sepatu mana, terus Dreadnought Armor, terus Silent Robe, terus Oracle, ini sudah aku jumlah dan aku kalkulasi. Intinya sudah aku hitung, itu totalnya itu 4330. Ya intinya sepatu mana itu harganya 720, Dreadnought Armor itu harganya 730, terus Silent Robe harganya 1020, terus untuk Oracle ini harganya 1860. Dan ini sudah aku hitung itu totalnya 4330 cuy. Jadi gitu aja untuk penjelasan thumbnailku. Oke, aku lanjutin ke gameplaynya saja cuy. Oke, di sini aku bantu dulu. Di sini siapa? Ini aku zoning dulu cuy. Oke, di sini ada kursinya. Oke, kita fokus push dulu cuy.
Oke, dan kalau kalian tanya ya, tadi pas masih di apa itu turtle pertama itu kan, siapa itu, Karina kan request turtle, tetapi aku tidak membantu. Alasannya itu gini cuy, kalau kalian itu tanya, karena aku masih di level 3. Kenapa bang kok masih di level 3 terus nggak bantu turtle? Jadi kalau kalian itu main ESP, yaitu nggak Uranus saja, pokoknya ESP ini. Bentar aku lock ininya cuy, popol kupa dari tadi mati sama popol kupa terus aku ya, walaupun yang lasit bukan popol kupa tapi penyebabnya ya popol kupa. Jadi aku aku optimis ke popol kupa saja, dan ini sudah aku ketik ke timku juga kok, kalau fokusnya ke popol kupa saja. Terus jadi tadi kan turtle pertama aku tidak membantu karena masih di level 3 kan. Jadi kalau kalian main ESP terus masih di level 3, kalian fokus dulu cari level 4 baru bantu turtle cuy. Kalau belum level 4 ya intinya kalian kayak ke zoning ataupun kalah hero power ya. Intinya kalian kalau belum level 4 jangan join turtle dulu. Kenapa bang? Karena kalian akan jadi beban cuy, karena kan powernya hero itu ada di ultinya. Kalau kalian belum punya ulti ya percuma saja ya, intinya kalian malah jadi apa itu, jadi beban tim lah ya, kalian ya otomatis gampang mati ya, kayak gitulah. Oke, jadi gitu aja. Ini ada popolnya juga, ada popol lagi deh, ada popolnya juga, kita lock dan ini dapat kan. Meresahkan sih popol ini ya, soalnya kan hero MM early game kan, kalau sudah masuk late game agak susah popol itu. Jadi kalau kalian main popol usahakan maksimalkan pas early game ya, intinya masih di early game kalian fokus saja untuk memaksimalkan popol kupa. Kalau sudah masuk late game susah cuy, dan ini kayaknya end cuy. Jadi gini aja ya untuk penjelasan tentang Uranus ini, tetapi kalau kalian masih bingung kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bangkit mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.